anak bodoh itu ndak ada. Setiap anak pinter di passionnya masing-masing, bakatnya dia masing-masing. Hanya belum ketemu saja mungkin, atau dia males untuk menjelajahi passion dan bakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Nah, ini yang sangat dikritik oleh Freire, banking education, pendidikan gaya bank. Katanya Freire yang saya kutip dari bukunya itu, pendidikan akhirnya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid adalah celengan. Celengan bahasa Indonesia ya? Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Iya, celeng kan bahasa Jawa, harusnya bukan celeng itu mungkin. Saya bingung tadi, celengan apa babian mungkin. Celengan dan guru adalah penabungnya. Yang terjadi bukan proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan yang terus diterima, dihafal, dan diulang dengan patuh oleh murid-muridnya. Jadi pendidikan gaya bank itu persis ngaji ini. Saya datang, terus kamu tak kasih, kayak aku masukin celengan itu lumayan, nyimpen pengetahuan 1, 2, 3. Terus kamu hafalkan, kemana-mana kamu ulang lagi yang saya omongkan. Ini namanya banking education. Nah, saya nggak perlu nyari ilustrasi, contohnya ya ini aja. Ya cuma semoga tidak dalam arti meskipun kita minim interaksi, tapi kalian tidak cuma mengulang yang saya omongkan. Kalau kalian cuma ngulang yang saya omongkan, ya berarti memang benar kita banking education. Harus diolah, harus kritis. Kontekstualkan dengan hidupmu. Semua materi-materi filsafat yang setiap seminggu sekali kita kaji. Jangan cuma dihafalkan. Mungkin ada yang kamu pakai, ada yang kamu buang, ada yang kamu adaptasi, ada yang kamu kompromikan. Nah, itu berarti tidak banking education. Banking education itu cuma kamu telan, ya persis celengan. Nanti saya ngasih, kamu kumpul, saya ngasih, kamu kumpul, saya ngasih, kamu kumpul. Nanti pada saatnya kalau celengannya dipecah, kamu lumayan dapat banyak kan gitu. Tidak begitu. Jadi kalau kamu sekolah kan juga begitu. Kalau sekolah hanya celengan, berarti ketika kamu dapat ijazah itu kayak orang mecah celengan. Ya kan? Transkripmu itu kan celenganmu selama kamu kuliah 4 tahun atau 7 tahun. Ya. Jadi setiap hari dosennya ngasih koin. Itu namanya banking education. Nah, praktek pendidikan hanya dipahami sebatas sarana pewarisan ilmu. Sebatas itu maksudnya bukan berarti mewariskan ilmu itu salah, tapi kalau hanya mewariskan ilmu saja, fungsi pendidikannya kurang. Jadi pendidikan harus peduli juga dengan proses pendewasaan pemikiran, peduli juga dengan kritik sosial, sehingga masyarakatnya semakin baik seiring dengan orang yang belajar ini semakin baik. Kalau hanya memperhatikan pewarisan ilmu saja, ya rasanya cuma koleksi pengetahuan, tidak ada manfaatnya. Buahnya pengetahuan itu kalau kamu jadi semakin baik, masyarakat semakin baik, cara berpikirnya semakin dewasa. Ini harus diperhatikan, karena kalau tidak kita ada di ranah banking education.
Dalam konsep pendidikan gaya Bang, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Jadi logikanya kayak logika transfer lewat ATM, kamu tak kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak, dikasih pengetahuan kan gitu. Itu namanya banking education. Cirinya ini, banking education itu. Kalau ada gejala ini, terus tidak ada tambahannya apa-apa, alamat kamu sedang menjalani banking education. Ya, guru ngajar, murid belajar. Titik itu aja. Tidak ada, padahal itu bisa dilanjutkan ya. Murid kadang-kadang juga ngajar, guru ambil pelajaran dari murid atau gurunya juga belajar. Jadi bisa dibolak-balik. Tapi kalau mandek hanya guru ngajar, murid belajar, pasti banking education. Kamu menganggap guru tahu segalanya, murid mesti nggak ngerti apa-apa. Nah, ini pasti gejala. Nanti akan terjadi banking education. Gurunya yang mikir, muridnya yang ngantuk. Sama itu gejala banking education. Guru ngomong, murid mendengarkan. Nah, itu juga gejala education. Yuk, kamu nggak usah bantah. Berarti kalau guru ngomong, kita juga ngomong ya Pak. Iya, tapi gantian, jangan bareng. Murid juga maksudnya boleh berkesempatan ngomong. Guru ngatur, murid diatur. Kalau ada logika ini berarti nanti gejalanya pasti ke sana. Guru meleh dan memaksakan pilihan, murid hanya boleh nurut. Guru bertindak, murid hanya boleh meniru saja apa yang dilakukan gurunya. Guru yang milih apa yang harus diajarkan, murid harus menyesuaikan diri. Guru mengedepankan wewenang ilmu pengetahuan dengan profesionalismenya, dan murid tidak bebas untuk bantah. Guru adalah subjek dan murid adalah objek. Yang terakhir itu kuncinya. Kalau kamu hanya objek saja, segalanya ditentukan oleh gurumu, itulah cirinya pendidikan gaya Bang. Oke, lupa kalau di sufi-sufi itu, di tasawuf-tasawuf itu kan memang harus manut 100% sama gurunya. Loh, enggak, ini bukan berarti terus kamu enggak manut sama gurumu. Tapi kamu juga harus punya pribadi sendiri, punya pendirian sendiri. Yang dalam sistem pendidikan itu dimungkinkan kamu saling berinteraksi, saling dialog dengan gurumu. Bahwa nanti dalam dialog itu gurumu lebih punya wawasan, mungkin dia lebih luas, tidak masalah. Saling belajar. Biar tidak jadi pendidikan gaya Bang. Bukan berarti terus Pak, kalau gitu saya nggak niru guru saya nggak boleh patuh sama guru, tidak ada hubungannya sama yang itu. Hubungannya sama kemandirianmu berpikir itu loh. Jadi biar tidak terjatuh ke bahwa kamu pasif luar biasa dan gurumu kamu paksa untuk aktif luar biasa. Tidak harus begitu. Zaman saya kuliah dulu ada dosen yang kalau masuk kelas mahasiswanya diskusi, setelah diskusi sudah. Ini juga tidak bijaksana. Gurunya nggak ngasih apa-apa, cuma salam di awal dan salam di akhir. Ya, dialog. Ya nanti kan kalau mahasiswanya tanya, Pak ini tadi kita diskusi gini-gini, ya memang begitu persoalannya, gitu dong. Jadi tidak nambah apa-apa. Ini juga tidak bijaksana. Ya sama saling-saling. Pak tentang isu ini saya punya pendapat begini, kalau Bapak gimana? Kalau saya begini. Ada dialog. Bahwa nanti menang gurunya ya tidak masalah. Ya gurunya lebih pinter kan ya wajar. Cuma ada proses interaksi. Biar tidak pendidikan gaya Bang. Nah itu kritiknya Freire. Katanya Freire, ya teacher is of course an artist. Guru ya pastilah dia seorang seniman. Artis bukan artis itu ya di TV-TV, maksudnya seniman. Tetapi menjadi seniman, karena ada seninya ngajar itu, tidak berarti dia bisa membentuk
bisa menciptakan profil bentuk murid-muridnya. Jadi guru itu tidak kayak tukang pahat terus yang bikin patung. Dan patungnya dalam muridnya, tidak bisa begitu. Tetapi what educator does, apa yang dilakukan seorang pendidik dalam mengajar adalah membuat kemungkinan, menjadikan mungkin the student become themselves. Agar murid-murid ini jadi dirinya sendiri. Kalau bahasa sekarang, agar potensi yang dimiliki murid ini bisa bangkit semua, keluar semua. Bukan dibentuk. Jadi kalau dibentuk itu kan bentuknya apa terserah gurunya. Kalau ini ya murid silahkan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Jadi itu kritiknya Freire, guru memang seorang seniman tapi bukan seniman pahat yang membentuk sosok muridnya. Tapi dia yang memungkinkan muridnya jadi sesuatu sesuai yang mereka inginkan. Itu maunya Freire. Nah, ini gambar ini sering dipakai untuk mengilustrasikan pendidikan itu tidak sesederhana kelihatannya. Itu kan ada guru, terus muridnya kewan-kewan, ada monyet, ada burung, ada penguin, ada gajah. Murid itu macam-macamnya kayak hewan-hewan tadi. Maka materinya dan ujiannya tidak boleh sama. Itu kan gurunya karepe podo. For a fair selection, untuk ujian yang fair setiap orang ujiannya sama. Silahkan naik ke pohon. Kalau ujiannya sama, sing lulus cuma monyet. Gajah tidak mungkin bisa munggah. Penguin tidak bisa naik. Ikan apalagi. Iya kan? Loh itu nanti akhirnya apa? Yang lulus cum laude cuma monyet. Iya, karena ujiannya naik pohon. Nanti yang tidak bisa manjat pohon, memang kodratnya tidak bisa manjat, kamu sebut anak bodoh, anak tidak pinter. Karena standar ujiannya sama. Oh, sekarang di Indonesia kan ada UAN itu ya. Ujiannya podo kabeh se-Indonesia. Nah, ini mungkin teori ini bisa pakai refleksi, dipakai untuk mengkritisi apa ya harus begitu. Jadi, tidakkah misalnya lulus satu pelajaran saja itu menunjukkan bahwa dia bakatnya di situ, berarti ya dia lulus di ujian itu misalnya. Karena ya murid itu semacam itu, ada monyetnya, ada gajahnya, ada. Kalau semua diperlakukan kayak gajah lebih susah lagi. Semua diperlakukan kayak ikan misalnya, ujiannya berenang, nah, itu wassalam sudah. Ya kan? Gajah langsung ambles mesti. Susah dia berenang. Oke, apalagi pakai burung, ujiannya terbang itu pusing lagi. Jadi kritiknya Freire ya, guru yang sukses, dosen yang sukses itu yang membangkitkan kemampuan potensi murid-muridnya sampai tahap maksimal. Bukan yang membentuk muridnya sesuai keinginan gurunya atau sesuai keinginan dosennya. Besok kalau di antara kalian ada guru, ada dosen, diingat-ingat teori ini. Makanya saya sering bilang ya, anak bodoh itu tidak ada. Setiap anak pinter di passionnya masing-masing, bakatnya dia masing-masing. Hanya belum ketemu saja mungkin, atau dia malas untuk menjelajahi passion dan bakatnya. Saking putus asa nih, Pak, bakat saya itu nongkrong, Pak. Ya bukan itu pasti. Bakat saya begadang, Pak, bukan itu. Kamu belum ketemu, coba dicari lagi. Bakatmu apa? Oke, jadi itu tadi untuk menjelaskan biar kita tidak jatuh pada banking education. Karena dikasih pengetahuan apa, itu kan sesuai bidangnya masing-masing. Kalau sudah kuliah mungkin agak lumayan, sudah menjurus sesuai program studinya, jurusannya masing-masing. Tapi yang sekolah ini kan yang seragam. Oke, dilanjutkan lagi. Oleh karena itu, untuk mengatasi
banking education tadi perlu solusi. Solusinya apa? Problem posing education. Pendidikan, kalau bahasa Indonesia, pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah itu kayak tadi. Pendidikan itu harus dekat dengan hidupmu, kenyataanmu sehari-hari. Kalau misalnya hidupmu di desa, mayoritasnya bertani, ya diperkuat pendidikan pertanian. Nggak harus ikut tren global tentang apa, itu nggak nyambung nanti. Kamu belajar globalisasi, nanti pulang sama bapakmu, ayo macul misalnya. Juga kelihatan jauh kan. Cari aspek-aspek globalisasi, kalau memang harus globalisasi, yang nyambung sama hidupmu sebagai seorang petani. Kalau kamu pedagang, ayo gumuli realitas pendidikan dengan materi, dengan pendekatan, dengan metodologi yang berhubungan dengan perdagangan. Itu namanya pendidikan hadap masalah. Karena kalau tidak begini nanti kamu tidak bisa menjawab problem-problem real di masyarakat. Hari ini banyak orang waktu ditanya, gimana menurut Bapak tentang dunia mahasiswa? Padahal kalian mahasiswa, jawabmu, itu bukan bidang saya. Lu harusnya bidangmu, kamu mahasiswa ditanya tentang kemahasiswaan, tidak bisa. Menurut sampean gimana situasi Indonesia hari ini? Tidak tahu Pak, itu urusannya orang-orang atas itu. Loh, kamu orang Indonesia harusnya ngerti. Kok malah tidak ngerti gimana? Berarti pendidikan kita tidak problem posing education. Kamu dikasih pelajaran apa di kelas? Kalau tentang Indonesia kamu tidak ngerti. Katanya Muslim tentang Islam tidak tahu apa-apa. Pak, Islam apa? Pak, tanya ustadz-ustadz sana loh. Pak, saya tidak ngerti. Nah, kamu kuliah UIN itu gimana? Di kelas dikasih apa? Berarti materi-materi yang kamu dapat, mungkin kurikulumnya, mungkin dosennya, ndak kontekstual untuk hidupmu. Berarti dia apa? Tidak problem posing education. Saya bilang tadi, pendidikan jadi sesuatu yang asing. Dia jadi menara gading, kelihatan indah, kelihatan wow, tapi tidak ada hubungannya sama hidup kita sehari-hari. Hari ini kan banyak kadang-kadang penelitian mahal-mahal, tapi hasilnya tidak nyambung sama realitas. Kenapa kok itu dulu diteliti? Mumpung fundingnya mau bayari. Kan banyak yang begitu. Tergantung yang bayari siapa, pesanan temanya apa, ayo kita jalan. Itu kadang-kadang tidak nyambung. Zaman saya kuliah dulu ada penelitian proyek tentang islamisasi ilmu. Zaman tahun-tahun awal sebelum jadi UIN. Isunya luar biasa. Tapi terus mungkin tidak terlalu kontekstual untuk Indonesia. Beda zaman sekarang ya. Zaman dulu mungkin masih sangat mewah. Ya akhirnya hasil penelitiannya numpuknya di perpus-perpus jadi buku. Kamu pulang ngajak bapakmu ngobrol, Pak, islamisasi ilmu itu enaknya gimana ya Pak? Ini bapakmu ya apa meneh kuwi. Bukan berarti itu tidak penting, tapi ada skalanya. Cari tema-tema, cari isu-isu yang problem posing education. Kalau tidak begitu, nanti kamu melupakan situasimu sehari-hari, melupakan status-status yang tadi loh, menindas dan tertindas tadi loh. Kamu bahas isu-isu langit, sementara di bumi kamu tersiksa. Temamu tinggi-tinggi, tapi begitu keluar, waduh bayar kos-kosan ini. Kamu tidak punya strategi untuk mengatasi problem ekonomimu, problem sosialmu, problem budayamu. Kelas tidak ngajarin itu Pak. Yang di kelas temanya tema perpustakaan semua. Berarti apa? Kita tidak problem posing education. Pendidikan kita tidak hadap masalah, tapi di luar masalah. Bayangkan ya, berapa banyak skripsi, berapa banyak tesis, berapa banyak disertasi
Kalau semuanya punya kontribusi terhadap kehidupan sosial masyarakat, itu Indonesia sudah jaya luar biasa. Harusnya. Loh ya kan? Bayangkan ribuan, mungkin ratusan ribu skripsi tiap semester. Wisudawan itu berapa tiap kali wisuda itu kan? Saya bayangkan kalau memang sukses semua, itu Indonesia sudah jaya. Nggak usah kamu mimpi-mimpi kapan ya kejayaan umat Islam. Lu dari jumlah sarjananya harusnya sudah jaya. Ya tapi itu tadi kan pendidikannya ndak problem posing education. Akhirnya semuanya bercita-cita jadi PNS. Ya sama loh, jadi PNS itu kan sama dengan jadi pegawai, jadi buruh. Itu kan butuh nyari profesi yang kamu diatur. Nah itu juga nanti masalah katanya Freire. Bikin problem posing education. In problem posing education, people develop their power to perceive critically the way they exist in the world. Jadi apa sih yang harusnya diajarkan di kelas itu? Orang meningkatkan kualitas dirinya dengan cara mengkritisi cara hidupnya sekarang. Kenapa harus dikritisi? Loh, kalau nggak dikritisi kamu nggak naik kelas. Kalau nggak dikritisi, nggak tahu salahnya di mana, nggak ada perbaikan. Cari pendidikan yang bisa mengkritisi hidupmu, karena dari situ kamu kualitas dirimu naik. They come to see the world not as a static reality. Mereka akan paham bahwa dunia ini sifatnya tidak statis, tapi satu proses in transformation yang selalu berubah. Kalau bahasa hadisnya yaumuhu khairun min amsihi. Tidak mungkin yaumuhu khairun min amsihi kalau kita tidak mau ngeritik dan tidak mau dikritik. Kalau kita anti kritik, ya berarti kita mandek. Karena kita sudah merasa benar. Kualitas hidup kita juga tidak akan naik, karena kamu merasa sudah final. Jadi cari sistem pendidikan yang kritis. Jadi sistem pendidikan yang membuatmu sadar diri, kemudian ingin meningkatkan kualitas diri. Bukan yang membuatmu manut saja, membuatmu terima saja apa saja yang diberikan. Jadi problem posing education tadi, pendidikan harus terlibat dalam hidup kita. Cara terlibatnya dengan cara mengkritisi. Biar nanti terus dirumuskan yang lebih baik bagaimana. Oke. Nah, halangannya apa? Ideal tadi. Tadi karena ada masalah banking education, ditawarkan model pendidikan kritis, pendidikan hadap masalah. Cuma ini tidak akan jalan ketika ada penindas dan tertindas. Ketika ada penindas dan tertindas, yang terjadi apa? Kalau bahasanya Freire, kebudayaan bisu. Kebudayaan bisu itu apa? Penindas itu karena dia posisinya enak, dia ingin agar situasinya tidak berubah. Jadi dia yang lebih superior, sementara yang tertindas ini inferior. Akhirnya apa? Dibikin status quo. Dalam pendidikan dilanggengkan, disadarkan bahwa yang menindas lebih tinggi, yang tertindas harus pasrah saja. Akhirnya apa? Bahkan yang tertindas ini takut kalau situasi berubah. Bagi dia harus tetap begitu. Meskipun dia tertindas, ya memang sudah seharusnya kan begitu. Misalnya yang menindas pakai ideologi hidup ini sudah diatur oleh Allah. Yo ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi yang
kaya tugasnya menyantuni yang miskin memang harus menerima saja. Nanti kalau bersyukur, mulia lu di akhirat. Nah, ajaran-ajaran kayak gini kan melanggengkan status quo. Akhirnya bahkan yang tertindas ini mau komplain tidak berani. Mau protes itu tidak berani. Ada yang ngirim di Facebook saya mau curhat, suaminya kawin lagi. Dia bingung, mau komplain, khawatir nanti dosa. Karena poligami ada dalam Al-Quran. Mau marah-marah tidak berani. Mau komplain nanti khawatir dianggap istri yang tidak solihah. Dia kan bingung. Dan memang ajarannya melanggengkan ini. Jadi akhirnya biasanya terus memilih diam. Menikmati rasa sakitnya sendirian. Tidak berani ngomong. Itu yang oleh Freire disebut kebudayaan bisu. Ketika kalian mau misalnya komplain ke dosen kok tidak berani, khawatir Pak nanti kalau nilai saya jatuh gimana? Wis mending diam aja lah Pak. Atau kamu merasa saya mau komplain tapi kan dosennya lebih pintar Pak. Saya ini apa sih Pak? Nanti daripada saya sesat diketawain orang banyak, diam aja, manut aja. Ini nanti akar-akar kebudayaan bisu. Kita ini rakyat kecil ngerti apa sih? Itu urusannya orang-orang besar. Yang penting kita nikmati saja hidup ini apa adanya. Ini akar-akar kebudayaan bisu. Ya kalau semua diem saja, ya situasinya tidak akan berubah. Yang menindas tetap menindas, yang tertindas tetap tertindas. Kalau situasi ini tidak berubah, tidak mungkin ada ideal-ideal pendidikan yang luar biasa tadi. Jadi kebudayaan bisu itu katanya Freire bukan karena memang orangnya tidak bisa ngomong, tapi orangnya takut ngomong atau tidak mau ngomong, atau terpaksa tidak berani ngomong. Ini struktur. Harus ada yang berani dobrak, harus ada yang berani memulai. Mereka memang terbisukan. Jadi dengan segala situasinya. Mau ngomong misalnya, Bu sampean itu tertindas, mbok protes. Protesnya gimana ya? Tidak bisa, dia suruh ngomong tidak bisa, suruh protes tidak bisa. Kenapa? Strukturnya membuat dia begitu. Oleh karena itu harus dirumuskan sistem pendidikan pertama-tama yang membuat orang bisa mendengarkan suaranya sendiri. Ngerti maunya. Kenapa tadi orang tidak bisa ngomong? Kalau dia tidak ngerti maunya. Bagi dia yang terjadi itu yang sudah normal seharusnya terjadi. Ya memang rakyat itu begitu. Kita ini kan orang kecil Pak. Ya wis cuma ini bisanya. Ini harus dibangkitkan. Justru rakyat kecil itu kuncinya. Kalau yang di atas itu kan cuma wakilnya rakyat. Kalau pemerintah itu kan pegawainya rakyat. Jadi kuncinya ya kita. Cuma ini kan kayak jargon, tapi sebenarnya memang begitu. Cuma jarang orang sadar. Akhirnya yang harusnya wakil diposisikan jadi yang punya. Itu yang terjadi. Yang terjadi ini pada akhirnya, it's only the oppressed who by freeing themselves can free their oppressor. Jadi ayo yang mazlum membebaskan diri. Yang bisu tadi bersuara. Karena begitu kita bebas, tidak usah khawatir ada yang terzalimi. Karena begitu yang tertindas ini bebas, akhirnya situasinya setara. Akhirnya yang tadi menindas juga tertolong. By freeing themselves can free their oppressor. Kalau yang tertindas membebaskan diri, penindasnya akhirnya juga selamat. Selamat dari apa? Dia tidak jadi penindas lagi.
Itu yang oleh agama disebut unsur akhoka dzaliman au madluman. Kalau ada saudaramu tertindas atau menindas, dua-duanya sama-sama kamu tolong. Bebaskan yang tertindas, maka otomatis yang menindas juga terbebaskan. Terbebaskan dari apa? Dari penindasannya. Akhirnya selamat semua. Kalau dibiarkan struktur yang menindas ini, akhirnya tidak selamat semua. Yang menindas dapat dosanya, yang tertindas dapat sengsaranya. Jadi, itu teorinya Freire. Maka mutlak harus dihapus struktur yang menindas. Kalau tidak akan bisa pendidikan memberi manfaat yang optimal. Tapi yang terjadi, katanya Freire, seringkali malah kebalikannya. The oppressed, instead of striving for liberation, tend themselves to become oppressor. Biasanya malah kebalikannya. Orang yang tertindas itu tidak ingin membebaskan diri, tapi dia ingin balas dendam. Pengen gantian aku yang menindas. Karena kemarin aku dibohongi, harap tak bales. Sekarang aku yang ngapusi. Nah, itu kecenderungannya begitu. Karena sekarang aku dizolimi oleh pemimpin yang sekarang, besok harus aku yang jadi pemimpin, gantian tak zolimi. Jadi mimpinya mimpi balas dendam, bukan mimpi pembebasan. Ada bedanya. Pembebasan dengan balas dendam. Kalau kamu pengen balas dendam, ya berarti kamu sebenarnya sama saja kayak yang semula. Strukturnya tidak berubah, cuma sekarang ganti posisi. Masalahnya bukan di orangnya ini, masalahnya di strukturnya. Struktur yang menindas ini yang harus diganti. Jadikan penindasan itu jadi kesetaraan.